Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan sangat penting, yaitu korupsi di Indonesia. Sebagai negara dengan banyak tantangan, kita sering mendengar tentang berbagai kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor. Apa penyebabnya dan apa dampak bagi masyarakat? Mari kita bahas bersama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Nurul Marhamah Husain, akan memandu diskusi kali ini dan untuk itu kita sudah hadirkan 4 narasumber yang ahli di bidangnya. Ayo kita kenalan terlebih dahulu. Mungkin narasumber pertama, Mbak Harisa, AMD, bisa memperkenalkan diri. Dipersilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arisa. Saya adalah seorang arsiparis terampil yang kini bertugas di UPT Puskesmas Pandeglang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk narasumber kedua, Mbak Siti Nur Aisyah bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nur Aisyah. Saya seorang arsiparis terampil yang saat ini bertugas di UPT Puskesmas Baruko. Terima Terima kasih. kasih Mbak Siti Nur Aisyah. Selanjutnya untuk narasumber ketiga, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Nursang. Kegiatan sehari-hari selain melakukan pelayanan medis di UPT Puskesmas Kulo dan di praktek, saya juga akhir-akhir ini cukup mengikuti ya isu-isu hangat di pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Yang terakhir, narasumber keempat, mungkin bisa memperkenalkan diri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nur Fadila, seorang arsiparis terampil dan saat ini bertugas di Puskesmas Rapang. Baik, terima kasih kepada 4 narasumber dengan latar belakang yang beragam. Saya yakin kita akan mendapatkan perspektif yang sangat berharga dalam diskusi kali ini. Jadi, mari kita mulai. Untuk membuka diskusi, saya ingin mulai dengan pertanyaan yang dasar, di mana korupsi adalah masalah yang sangat serius di Indonesia. Baik, menurut narasumber pertama, Mbak Harisa, apa saja penyebab utama dari maraknya korupsi di Indonesia? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya korupsi di Indonesia memang sudah sangat marak dan tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah lemahnya sistem pengawasan dan transparansi di sektor publik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam banyak kasus, banyak pejabat publik yang seharusnya menjalankan amanah dengan baik, justru memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Sangat menarik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, menurut narasumber kedua, Mbak Siti Nur Aisyah, bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah ada faktor sosial lain yang turut mempengaruhi maraknya korupsi? Berbicara mengenai faktor sosial, saya melihat bahwa faktor sosial memang sangat berpengaruh. Salah satunya itu ketidakadilan dalam distribusi kekayaan maupun kesempatan. Ketika sebagian besar masyarakat merasa tersingkirkan dan sulit untuk naik kelas sosial, maka banyak dari mereka yang akhirnya melihat bahwa korupsi sebagai jalan pintas untuk meraih kesuksesan maupun menambah kekayaan. Di sisi lain juga, ketidakpastian hukum dan lemahnya penegasan hukum dapat memberi ruang bagi praktik korupsi untuk terus berkembang tanpa takut adanya hukuman. Terima kasih.
Tentu saja ketika ada rasa ketidakadilan, mungkin memang banyak orang merasa korupsi ini adalah suatu solusi. Baik, menurut Dokter Nursang, dari sisi dokter sendiri, apa yang membuat pemberantasan korupsi di Indonesia ini masih berjalan lambat? Ya, teman-teman semua, tentunya kita sangat sedih ya dan kecewa dengan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini yang masih berjalan lambat. Apalagi akhir-akhir ini kita cukup dikagetkan juga dengan banyaknya nama-nama besar di pemerintahan yang kemudian terlibat dalam kasus korupsi. Jika ditanya mengenai kira-kira apa yang membuat pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan lambat, menurut saya, kekuatan hukum di negara kita untuk pemberantasan korupsi masih sangat belum efektif dan belum memberikan efek jerah bagi para pelaku korupsi. Sehingga diperlukan suatu kekuatan hukum yang bisa memberikan efek jerah kepada para pelaku korupsi ini. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kemudian pemberantasan korupsi ini berjalan lambat dan tidak efektif, karena mulai dari penegakan hukum, aparatur penegak hukum yang kadang tidak berpihak dan juga lemahnya proses penyelidikan. Tentunya ini dipengaruhi oleh eh, tekanan politik ya, tekanan politik dan kepentingan, mengingat bahwa mereka-mereka yang terlibat adalah mereka yang ada di dunia pemerintahan, sehingga sangat memberikan tekanan terhadap jalannya proses penyelidikan dalam pemberantasan korupsi ini. Terima kasih banyak, Dok. Sungguh fakta-fakta yang memang terjadi sampai saat ini dan sangat mencengangkan ya. Lalu selanjutnya untuk narasumber keempat, Mbak Nur Fadilah, jika kita bicara tentang dampak, apa saja dampak yang paling terasa akibat korupsi yang terjadi di Indonesia? Baik, dampak korupsi sangat luas. Dari sisi ekonomi, korupsi menghambat pembangunan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru diselewengkan. Di sektor pendidikan dan kesehatan, misalnya dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan layanan kesehatan malah dicuri. Selain itu, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang akhirnya membuat proses demokrasi menjadi terganggu, karena rakyat kehilangan kepercayaan pada sistem yang ada. Terima kasih, sangat menyedihkan memang ya. Dampaknya juga sangat besar dan menyentuh banyak-banyak sektor. Selanjutnya, mungkin Mbak Harisa, apakah ada contoh konkret yang bisa kita lihat mengenai dampak negatif dari korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Sebenarnya ada banyak contoh ya, tapi salah satunya adalah dalam pembangunan infrastruktur. Banyak proyek-proyek besar yang terhambat atau kualitasnya buruk karena dana proyek yang digelapkan. Masyarakat yang seharusnya menikmati manfaat dari infrastruktur yang baik justru terjebak dalam kondisi yang lebih buruk. Misalnya, jalanan yang cepat rusak, fasilitas publik yang tidak memadai, atau bahkan program bantuan sosial yang tidak sampai ke tangan yang membutuhkan. Terkait program bantuan sosial ini sebenarnya sangat dirasakan oleh teman-teman yang berada di pelosok, di mana pemerintah desanya itu hanya melakukan pendataan, tapi memang kenyataannya tidak ada bantuan yang sampai. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Benar-benar sangat merugikan negara. Terakhir, untuk Mbak Siti Nur Aisyah, menurut Anda, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi, bahkan memberantas korupsi yang ada di Indonesia? Berbicara mengenai pemberantasan korupsi, sebenarnya pemberantasan korupsi itu harus dimulai dengan pribadi masing-masing individu. Sebagai contohnya kita sebagai pegawai ASN, kita harus meningkatkan
transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, serta mengawal pihak-pihak hukum sehingga mereka lebih memperkuat lembaga-lembaga pengawasan seperti KPK maupun BPK. Selain itu, kita juga perlu memastikan hukum benar-benar ditegakkan, tidak pandang bulu, baik untuk pejabat maupun masyarakat biasa. Dan untuk pemerintah, masyarakat, maupun media harus bekerja sama untuk menciptakan budaya yang menentang korupsi, sehingga kita dapat mengurangi korupsi atau memberantas korupsi. Sekian, Des. Terima kasih banyak atas pandangannya. Sepertinya pemberantasan korupsi memang membutuhkan kerjasama dari banyak pihak dan perubahan yang mendalam dalam sistem kita. Sebelum kita akhiri diskusi kali ini, apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan dari masing-masing narasumber? Mungkin dipersilahkan dari narasumber pertama. Iya, kalau dari saya pribadi, pesan saya kepada rekan-rekan, mari kita dukung sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Seperti yang dikatakan Mbak Aisyah tadi, dimulai dari diri kita sendiri, pribadi kita untuk melawan korupsi. Terima kasih. Pesan dari saya ingin mengingatkan bahwa kita sebagai masyarakat harus terus kritis dan terus menyuarakan kebenaran tentang hukum sehingga kita dapat menegakkan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Pancasila sila kelima. Kemudian untuk menjadikan pemerintah yang kuat, kita harus tetap kritis terhadap isu-isu yang ada pada saat ini. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ke narasumber yang ketiga. Kalau dari saya, Dok, pesan terakhirnya mungkin diperlukan adanya kekuatan hukum. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kekuatan hukum yang dapat memberikan efek jerah bagi para pelaku korupsi. Dan sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini, saya sangat setuju untuk segera disahkan undang-undang perampasan aset bagi para pelaku korupsi. Kemudian saya percaya dengan dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, eh, kasus korupsi di Indonesia dapat kita kurangi secara signifikan. Terima kasih banyak, Dok. Yang terakhir mungkin dari narasumber keempat, Mbak Nur Fadilah. Baik, pesan saya, mari kita semua menjadi agen perubahan dengan tidak mentolerir korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mulai dari diri sendiri, perubahan besar akan terjadi. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada empat narasumber kita kali ini. Terima kasih banyak atas pemikiran yang sangat berharga. Semoga diskusi kali ini bisa memberi wawasan dan mendorong kita untuk lebih aware terhadap masalah korupsi di Indonesia. Baik, mungkin kita akhiri episode podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh.